Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jarwo Songha. Ada truk besar banget guys. Oke deh guys, sekarang saya sudah berada di Pasar Nangaba. Dan di Pasar Nangaba ini merupakan pasar satu-satunya di Kabupaten Ende setahu saya yang menjual akar kembo. Atau dalam bahasa Indonesia, kembo itu berarti mengkudu. Orang Jawa mengenalnya dengan pace. Nah, selain buahnya yang bermanfaat untuk obat, ternyata akar kembo bagi masyarakat Ende itu sudah memiliki keterikatan yang begitu dekat. Karena sudah sejak zaman nenek moyang dahulu, akar kembo digunakan untuk pewarnaan dalam proses kegiatan senda, ya. Senda itu adalah proses kegiatan menenun bagi masyarakat suku Ende atau kegiatan seda bagi masyarakat suku Lio. Oke deh guys, Pak, ngarana saya Pak Muhammad Nur. Pak Muhammad Nur, Mai Emba. Ende Ende Pak Emba nah? Ende Perwira. Ende Perwira. Jadi Pak Nur ini dari Ende Perwira ya, di Jalan Perwira maksudnya. Nah, Pak Muhammad Nur biasa sering cari akar kembo memang di sini biasanya? Iya, cuma di sini aja. Oke. Nah, kalau satu kresek begini harganya berapa? 50. 50.000 nih. Satu kresek ini harganya 50.000. Ini kalau lagi murah atau pas lagi mahal? Pas-pasan. Oh, apalagi pas-pas. Oke. Kalau pas lagi langka banget nggak ada akar, biasanya satu kresek begini berapa harganya? 100.000. Nah, guys, jadi proses untuk mendapatkan akar kembo ini itu butuh proses yang begitu panjang ya. Karena harus digali, setelah digali baru akarnya itu kemudian kulit akarnya itu dilepas ya Pak ya, dibersihkan dan jadilah seperti ini. Nih. Lalu ditumbuk. Oke. Nah, tapi ini masih proses yang panjang ya Pak ya. Iya. Makanya kain kembo itu menjadi kain yang harganya paling mahal ya Pak ya, di Ende. Jadi kain kembo itu harganya paling mahal dibandingkan kain-kain lainnya. Karena di Ende itu banyak jenis kain. Ada kain mangga ya Pak ya. Terus ada kain apa lagi Pak? Kelimara nama bukit di sini ya? Iya. Oh ya, Kelimara itu ya. Oke. Nah, terus ada juga kain kembo ini. Nah, Pak, terus biasanya ini diapakan lagi Pak untuk bisa menjadi proses pewarnaan prosesnya? Ditumbuk sampai halus, terus remas sama kainnya. Oh, jadi ini nanti Benang ditumbuk iya. sampai halus, Iya. baru setelah itu diremas ya. Iya, diremas. Oke, setelah diremas baru kegiatan pete ya? Iya. Oke. Sudah pete. pete. Oh, berarti pete dulu, Iya. baru kasih warna ini. Iya. Oh, oke. Jadi memang prosesnya itu panjang lagi kalau mau bikin kain tenun, mulai dari goalelu ya, terus dari goalelu terus sampai ke pete. Terus habis itu belum lagi bikin pewarnaan, begitu. Jadi prosesnya panjang. Nah, berarti Pak Muhammad Nur, kalau setahu Bapak nih, selain di Pasar Nangaba, ada lagi nggak sih yang jual akar kembo? Itu kalau di daerah pasar lain-lain jarang. Jarang, bahkan tidak ada ya Pak ya? Tidak ada. Hampir tidak ada setahu saya, karena Iya. saya jalan ke Wolowaru, Pasar Moni, terus di Pasar Nangaba. Pasar Nangaba ada. Pasar Nangapenda itu Iwalatu. Iya. Tapi baru pertama kali saya lihat yang jual akar kembo itu di sini. Di Pasar Nangaba. Karena biasanya orang-orang itu gali sendiri ya Pak ya. Iya. Misalkan kalau dia punya pohonnya atau di hutan punya pohon mengkudunya, baru dia gali-gali sendiri. Nah, terus Pak Muhammad Nur biasanya Bapak sering bikin kain kembo di sini, maksudnya bikin kain kembo sering? Iya, sering. Oh, makanya sering cari akar ini ya? Ini. Oke. Terus kalau dari Pak Nur sendiri berarti istri Pak yang ini ya? Iya, yang kerja. Yang kerja? Iya. Oke. Terus Pak, biasanya kain kembonya dijual kemana? Kadang di pasar. Pasar sini? Iya. Atau ke pasar Detu Kelly? Tidak. Ende. Pasar Ende? Oh, jadi memang hanya di pasar sekitaran sini saja ya Iya, Pak iya. ya? Oke. Nah, Pak Muhammad Nur, kalau di tempat Bapak sendiri nggak ada nih Pak? Nggak ada. Susah ya Pak ya? Susah. Oke. Kalau Bapak zaman dulu waktu masih kecil pernah nggak gali-gali sendiri? Pernah. Itu susah? Tapi akarnya nggak tebal setebal ini. Oh, saya juga penasaran. Iya, sini kan udah tua, jadinya akarnya tebal. Kalau di Ende kan kadang tipis, jadi dagingnya tipis. Kalau sini kan perbedaannya sini
Kalau di kota-kota kan masih muda, Heeh. akarnya nggak tebal setebal ini. Ke sini kan bisa sampai 1 cm. Oh iya betul ya Pak ya. Tuh. 1 cm. Tuh kan. Bedanya ya. Tuh. Hampir 1 senti nih. Iya, tepalnya. Itulah perbedaan kembo yang ada di kota dengan yang ada di Nangaba ya. Iya. Jadi di Nangaba kualitasnya juga lebih bagus Iya, kali ya lebih Pak ya. bagus, lebih bagus. Kalau semakin tebal itu berarti semakin bagus. Bagus. Nih, semakin tebal akar atau dagingnya, daging kulit akarnya ini, maka semakin bagus kualitas warnanya ya Iya, Pak iya. ya. Warna yang dihasilkan semakin coklat Merah, ya, merah. Iya. Oh, semakin merah. Oh, semakin merah. Jadi ini jadinya merah ya Pak Iya, ya. merah. Oke. Nah, terus Pak, kalau dari Pak Muhammad Nur sendiri nih, gitu kan ya. Biasanya selain bikin istrinya, selain bikin kain kembo, kain apa lagi? Iya, kain-kain biasa mangga. Oh, oke. Berarti yang Bapak beli hanya akar kembo saja? Ada. Akar apa lagi? Ini juga? Ini kembo semua, kembo. Oh, semua. kembo. Ada campurannya lain lagi. Oh, iya. Dari Banyak ya akar-akaran lainnya ya Iya, Pak iya. ya. Nih. Terus ini awet berapa lama Pak? Ini kalau diawet bisa 2 minggu. 2 minggu harus sudah dipakai. Iya. Kalau misalkan lebih dari 2 minggu nih, 1 bulan saya baru sempat sendanya, itu bisa nggak dipakai ini? Ini kita harus tanam gali supaya dia nggak rusak, nggak busuk. Oh. Tanam lagi. Oh, ditanam lagi? Iya. Bapak masuk ke tanah lagi? Iya. Oh ya? Iya, kalau sudah kita pakai dalam jangka waktu 2 minggu, berarti ini kan kita beli. Oh. Beli kita simpan, kan susah barangnya. Oh. Jadi kita simpan, gali tanah, kuburin lagi. Gitu Pak. Iya. Ini guys, ini saya juga baru tahu nih. Mungkin kalian semua juga baru tahu ya. Jadi kalau misalkan kayak Pak Muhammad Nur ini, kan dia nggak punya pohon kembonya. Jadi dia beli sekaligus banyak. Nah tetapi pemanfaatannya itu kan nggak langsung sekaligus banyak, bertahap. Nah makanya supaya akar ini awet, Pak Muhammad Nur ini gali tanah dulu, baru simpan akar kembonya ini. Itu nggak busuk Pak? Nggak busuk. Oh itu nggak busuk. Nah penyimpanannya Pak, sejak digali terus Bapak simpan lagi itu bisa tahan berapa lama? Digali lagi kapan? 2 minggu. 2 minggu lagi? 2 minggu gitu. Baru kita disiram tanahnya dengan air agak basah. Oh gitu. Oh saya baru tahu nih guys. Jadi setelah kalau misalkan mau dipakai lagi, berarti itu ininya disiram dengan air dulu, ya dibersihkan dulu, baru bisa dipakai lagi. Iya. Jadi biar ininya tetap awet gitu ya Pak ya. Oh itu sih penyimpanan alami ya, Iya. masyarakat Ende yang sudah diturunkan dari nenek moyang. Iya. Bapak diajarkan sama orang tua Bapak. Iya. Oh, itu kulkas alami orang Ende, guys. Jadi kulkas alami orang Ende itu untuk menyimpan kembo itu digali di dalam tanah. Terus setelah itu disimpan supaya tahan lebih lama tuh. Jadi sejak sebelum mengenal kulkas yang sekarang, ternyata masyarakat Ende itu sudah tahu perkulkasan walaupun masih dalam hal yang sederhana tuh. Kulkasnya orang Ende langsung dari tanah ditancepin. Keren banget Pak, ini saya juga baru tahu loh Pak ya. Terus setelah itu kualitasnya sama Pak? Sama. Oh, sama WE. Sama. Oh, gitu. Oke deh Pak Muhammad Nur, Iya. Terima kasih atas perbincang-bincangnya. Semoga kainnya nanti bisa jadi berkah. Nanti kalau misalkan ada yang mau beli kain sama Bapak bisa ya? Bisa. Alamatnya di mana Pak? Jalan Perwira. Jalan Perwira, Ya, SDKN 6. SDK ND6. Iya. Oh, Ibu Fransika Name. Iya. Oh alam, Beona. Itu sekolah yang biasa saya datangi. SDK ND6. Oke, di Jalan Perwira deket, kalau lokasinya di mana? Deket situs rumah Bung Karno. Oke, sama masjid kemananya? Sampingnya. Samping masjid. Iya. Walah, ya Allah saya pernah sholat di masjid itu. Nah jadi ternyata nanti kalian bisa langsung datang ke Perwira, atau kalian bisa nanti saya minta nomor bapaknya, nanti saya catat di bawah ini. Jadi kalau buat kalian semuanya yang mau beli kain kembo itu di mana, nanti langsung hubungi Pak Muhammad Nur. Semoga jualannya laris, berkah Pak, rezekinya lancar. Oke. Terima kasih guys sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa klik subscribe, like dan komen channel Jarwo Songha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi aktif apa? Mana? Ini ada TV jadi dia atau ada partai apa ya? Dia tuh berkudo nih, murah. Oh nih, nah, TV ada apa?
apa itu